Hai semuanya, ada yang ingin saya obrolin ke kalian, yakni soal trichotillomania. Mungkin kalian pernah dengar istilah ini, atau malah ada yang ngalamin sendiri, yaitu kebiasaan mencabuti rambut sendiri yang sebenarnya bukan sekadar kebiasaan biasa, tapi sebuah gangguan psikologis yang namanya trichotillomania. Nah, kenapa sih seseorang bisa sampai punya dorongan kuat buat cabut-cabut rambutnya sendiri? Ini bukan soal gaya atau perhatian, tapi lebih ke sesuatu yang dalam banget, terkait stres dan tekanan batin yang nggak kelihatan dari luar. Jadi gini, trichotillomania itu termasuk gangguan pengendalian impuls. Bayangin, kalian punya keinginan yang benar-benar nggak bisa ditahan buat cabut rambut. Entah itu dari kepala, alis, bulu mata, atau bagian tubuh lain yang berambut. Saat kalian coba tahan, rasanya kayak ada ketegangan, gelisah, bahkan stres yang makin naik. Tapi begitu kalian cabut rambut itu, ada rasa lega, puas, atau bahkan senang yang muncul. Ini kayak lingkaran setan yang susah diputus. Yang bikin kita mikir, kenapa sih otak kita bisa kayak gitu? Belum ada jawaban pasti, tapi para ilmuwan menduga ini karena kombinasi faktor genetik dan lingkungan. Jadi, mungkin ada yang dari keluarga punya riwayat gangguan ini, atau gangguan mental lain kayak OCD, kecemasan, atau depresi. Terus, situasi stres berat atau kejadian yang bikin tekanan batin juga bisa memicu trichotillomania ini muncul. Bahkan, kebiasaan buruk lain seperti menggigit kuku atau mengisap jempol juga kadang berhubungan. Nah, yang menarik adalah trichotillomania ini biasanya muncul di usia remaja awal, sekitar 10-13 tahun. Ini masa-masa di mana banyak perubahan fisik dan psikologis terjadi. Jadi wajar kalau stres dan kecemasan juga meningkat. Kadang, bayi pun bisa ngalamin, tapi biasanya ringan dan hilang sendiri. Tapi kalau sudah masuk remaja dan dewasa muda, kebiasaan ini bisa jadi masalah serius, terutama karena bisa bikin kebotakan yang nggak beraturan dan bikin penderitanya malu atau minder. Kalian tahu nggak, meskipun setelah cabut rambut ada rasa lega, banyak juga yang merasa malu dan minder karena penampilan mereka jadi berubah. Mereka sampai harus nyembunyiin kebotakan itu pakai topi atau bulu mata palsu. Ini menunjukkan bahwa trichotillomania bukan cuma soal fisik, tapi juga soal psikologis yang dalam, yang bikin orang merasa nggak nyaman sama dirinya sendiri. Kalau dipikir-pikir, kenapa sih stres bisa bikin kita punya dorongan kayak gitu? Mungkin otak kita sebenarnya nyari cara buat melepaskan ketegangan yang dirasain. Jadi, mencabut rambut ini semacam mekanisme coping yang nggak sehat, tapi terasa efektif buat sementara waktu. Ini mirip kayak kebiasaan lain yang kita lakukan tanpa sadar buat ngurangin stres, misalnya menggigit kuku atau ngeremas-ngeremas benda. Tapi bedanya, trichotillomania ini bisa bikin kerusakan fisik dan ganggu kehidupan sosial atau pekerjaan. Nah, ini juga bikin kita mikir soal logika dan cara kerja otak kita. Kadang, kita mikir kalau stres itu harus dihadapi dengan cara yang rasional dan tenang, tapi kenyataannya, otak kita bisa ngambil jalan pintas yang nggak rasional buat ngurangin tekanan itu. Jadi, mungkin bukan cuma soal logika, tapi juga soal emosi dan kebiasaan yang terbentuk di otak. Ini bikin kita sadar bahwa kesehatan mental itu kompleks dan nggak bisa cuma dilihat dari luar aja. Kalau kalian atau orang di sekitar kalian ngalamin ini, penting banget untuk tahu bahwa trichotillomania bukan sekadar kebiasaan buruk yang bisa dihentikan dengan mudah. Ini adalah gangguan kesehatan mental yang butuh perhatian dan pengobatan yang tepat, seperti terapi psikologis atau konseling. Kadang, pengobatan juga melibatkan obat-obatan untuk mengatur impuls dan stres. Jadi, jangan ragu buat cari bantuan profesional kalau merasa kesulitan mengendalikan dorongan ini. Selain itu, penting juga untuk kita sebagai teman atau keluarga bisa memahami dan nggak menghakimi. Karena orang dengan trichotillomania sering merasa malu dan menyembunyikan kondisinya. Dukungan dan pengertian dari lingkungan sekitar bisa sangat membantu proses pemulihan mereka. Jadi,
Kalau kita lihat dari sisi lain, trikotilomania ini ngajarin kita buat lebih peka sama tanda-tanda stres dan tekanan yang mungkin nggak kelihatan. Kadang, kita mikir stres itu cuma soal pikiran, tapi ternyata bisa muncul dalam bentuk fisik yang nyata dan sulit dikendalikan. Ini juga ngajarin kita buat lebih perhatian sama kesehatan mental, karena tanpa kita sadari, stres yang nggak tertangani bisa bikin kita melakukan hal-hal yang merugikan diri sendiri. Mungkin dari sini kita bisa belajar bahwa setiap kebiasaan atau perilaku yang aneh atau nggak biasa itu punya alasan di baliknya. Jadi, jangan langsung ngejudge orang lain cuma karena mereka punya kebiasaan yang kita anggap aneh. Bisa jadi mereka lagi berjuang dengan sesuatu yang berat di dalam diri mereka. Dan buat kita sendiri, ini jadi pengingat buat selalu jaga kesehatan mental. Cari cara sehat buat ngeluarin stres dan gak ragu minta bantuan kalau butuh. Intinya, trikotilomania itu bukan aib atau hal yang harus disembunyikan dengan rasa malu. Ini adalah kondisi yang nyata dan bisa diatasi dengan dukungan, pengertian, dan perawatan yang tepat. Jadi, yuk kita buka pikiran dan hati buat lebih memahami dan membantu, bukan menghakimi. Karena kadang, yang kita lihat di luar itu cuma permukaan dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan kompleks.